Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik semua? Masih di kampung halaman kah Alhamdulillah ini baik, semua? Bu. Masih di kampung halaman kayaknya nih ya. Oke, adik-adik ini adalah materi kita yang terakhir ya untuk PDP, yaitu terkait dengan penerapan PDP di berbagai bidang. Nah, yang akan kita bahas kali ini, kita akan masuk ke penerapan PDP pada persamaan gelombang, yaitu pada persamaan gelombang satu dimensi. Nah, setelah itu nantinya kita akan membahas mengenai beberapa penerapan. Nah, khususnya itu nanti itu sebenarnya akan menjadi tugas untuk kalian ya. Jadi nanti akan ada tugas secara kelompok, kalian mencari penerapan-penerapan PDP pada berbagai bidang lainnya. Tapi sebelumnya kami akan membahas terlebih dahulu mengenai penerapan PDP pada persamaan gelombang satu dimensi. Mungkin untuk materi akan disampaikan oleh Bapak, oleh Pak Arjudin mungkin ya. Kepada Pak Arjudin, saya persilakan Bapak. Jadi sambil menunggu teman-teman kalian untuk bergabung ya, jadi materi juga telah kami sampaikan di daring, sudah kami upload, silakan kalian download dan kalian baca-baca. Saya harap kalian sudah membacanya sih ya, karena itu sudah kami upload mulai dari kemarin. Dan jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan di sini, ataupun nanti misalkan sekarang belum ada pertanyaan, kalian bisa juga menanyakannya di daring. Baik Bapak, dipersilahkan. Mohon maaf Bapak masih mute. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pagi ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke, baiklah. Untuk materi hari ini tentang penerapan PD, screen dulu ya. Oke, sudah terlihat? Mungkin Bapak sudah. Oke, baiklah, untuk penerapan PDP ini akan kita bahas garis besarnya seperti sampaikan Bu Dwi tadi. Untuk gelombang satu dimensi, kita bahas di sini, di Gimit ini semacam sebagai satu model atau contoh yang nanti penerapan di bidang yang lain untuk dikembangkan melalui tugas makalah kelompok. Oke, strukturnya di makalahnya disampaikan juga di daring itu, dan nanti kurang lebih seperti ini juga. Oke, untuk strukturnya nanti ada judulnya gitu ya, juga ada judulnya, misalnya pada apa, samaan panas atau apa, misalnya ada perambatan panas beda atau apa. Nanti kemudian di bagian itu ada ilustrasinya ya, atau konteks permasalahannya. Contohnya ilustrasi seperti ini, kalau misalnya di konteks persamaan gelombang atau pemodelan gelombang satu dimensi dalam bentuk dawai atau tali bergetar, ini konteksnya ada tali atau dawai diikat di kedua ujungnya, nah, kemudian diberikan simpangan atau defleksi ya, ini. Nah, kemudian
dilepaskan dengan kecepatan awal atau tanpa kecepatan awal. Nah, kemudian akan terbentuk dia nanti gelombang atau satu simpangan. Nanti yang ditinjau adalah simpangannya pada suatu posisi, dinyatakan UUT pada posisi X, di sini X, kemudian pada waktu T. Sehingga di sini nanti akan ada dua variabel ada variabel posisi dan variabel waktu. Kalau kemarin kita ingat di sistem bekas massa itu kan dia satu wajah variabelnya nih. Satu. Nah, pada pemodelan itu biasanya itu ada asumsi-asumsi terkait dengan pemodelan itu. Yang pertama di sini kalau dalam konteks ini talinya diasumsikan homogen. Ini nanti kita tinjau di satu bagian ini dengan bagian ini itu massa jenisnya sama. Kemudian ini untuk gerakannya itu tidak dipengaruhi gravitasi ya. Jadi setelah tadi di ya, gravitasinya diabaikan, setelah di ini dilepaskan tidak akan ada gerakan. Kemudian berikutnya ini gerakannya transversal ya. Jadi pada suatu titik-titik di sini atau komponen-komponen di sini ini gerakannya adalah transversal saja, tegak lurus dengan ini arah horizontal ini atau vertikal jadi gerakannya. Jadi suatu titik ini akan ditinjau dia gerakannya hanya vertikal saja, dia satu titik di tali ini tidak bergerak ke kanan kiri. Itu asumsinya. Nah kemudian setelah itu kita membuat pemodelannya. Nah inti dari aplikasi penerapan sebenarnya di pemodelan ini ya, bagaimana dari suatu fenomena fisik tadi kita ubah ke pemodelan matematika. Sedangkan setelah dapatkan model matematika diselesaikan, apalagi dapatkan solusi umum, nanti kalau ada contoh soal sebenarnya tinggal memasukkan di modelnya itu atau mungkin solusi umumnya ya. Sebenarnya intinya ya. Jadi di sini kita meninjau bagian dari tali itu, misalnya bagian PX untuk mendapatkan ini. Kita tinjau gaya-gaya yang berlaku di situ ya. Pada tali akan berlaku gaya dengan tali, hanya di satu bagian ini ada gaya yang ke arah kiri dan ke arah kanan. Nah, ini seperti biasanya di fisika untuk gaya itu kita uraikan menjadi gaya yang arahnya vertikal dan arahnya horizontal ya. Ini ada sudut alfa, ada sudut beta, itu sudah dicantumkan di slide yang di-upload ya. Seperti ini ada sudutnya alfa beta. Nah kemudian kita tinjau gaya arah horizontalnya ke sini. Ini adalah T1 alfa, cos alfa. Yang di sini gayanya adalah T2 cos beta. Nah, karena tadi bahwa pada suatu partikel atau komponen di sini itu tidak ada gerakan yang ke arah horizontal, ya ke arah transversal saja, maka di sini gaya yang ke kiri ke kanan ini sama, misalnya konstan T, merupakan gaya tegangan tali di sini. Itu ya. T. Berarti silakan kalau ada pertanyaan nanti langsung bisa diinterupsi ya, tidak perlu silakan bertanya kalau pas bagian ini apa kurang jelas. Nah kemudian yang bagian untuk arah vertikalnya ini di arah vertikalnya di sini bagian tali ini arah ke atasnya adalah T2 sin beta ya. Kemudian arah ke bawahnya T1 sin alfa. Karena dari suatu gerakan kita menggunakan hukum Newton di sini, F sama dengan MA. M-nya masanya adalah massa jenis dikalikan dengan, kalau talinya panjang talinya di sini, talinya di dalam ini delta X, kemudian dikalikan A, percepatannya adalah turunan dari U atau posisinya beradab T yang turunan keduanya. Jadi dari F sama dengan MA.
dengan ini rho-nya itu adalah koefisien masanya dari tali itu. Nah, tadi disebutkan di asumsi bahwa di gerakan ini tidak dipengaruhi gravitasi ya, sehingga kita pakai MA ini percepatannya, kecepatan di gerakan ini tidak dengan percepatan gravitasinya. Oke, sampai sini. Nah, kemudian ya dari dua persamaan itu kemudian kita selesaikan dan kita tinjau. Jadi masing-masing dibagi dengan T, persamaan kedua dibagi persamaan 1. Ini tadi persamaan yang di ruas kanan tadi kita bagi T, yang di ruas kiri dibagi juga dengan T. T-nya yang di suku pertama diganti dengan T2 cos theta, yang suku ke duanya diganti dengan T1 cos alpha, jadi sama-sama dibagi T. Nah, kemudian yang di suku kedua ini berarti suku pertamanya adalah tangannya, dan bagi cos ini juga tangannya, dapatkan itu. Ingat, tangan itu adalah suatu slope atau kemiringan, di mana kemiringan adalah turunan pertama terhadap x ya. Jadi tangan itu turunan pertamanya terhadap di alpha tadi di x, sedangkan yang beta di x plus delta x. Itu, nah kemudian sehingga kita bisa beli seperti ini ya. Jadi turunan, kalau ini kita ganti dengan ini tadi selisih tangan ini diganti dengan turunannya, kemudian delta x nya kita pindahkan ke ruas kiri sehingga dapatkan seper delta x ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang di ruas kiri ini adalah laju atau selisih perubahannya dari turunan dengan delta x, dan ini yang ruas kanannya nih. Nah, nanti untuk mengarah ke yang bentuk yang sebenarnya kan kita tinjau untuk delta x itu kan makin lama makin kecil kan, atau akan mendekati 0 ya. Dan kalau mendekati 0 maka ini akan menjadi delta, ini akan menjadi turunannya ya, karena laju atau perubahan dari ini turunan pertama itu akan menjadi turunan keduanya ya, sehingga kita dapatkan yang dipindahkan, kita dapatkan turunan keduanya ini jadi C kuadrat, C kuadratnya T per rho. Jadi untuk delta mendekati 0 akan kita pilih untuk persamaan gelombangnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Mas Rianwan ya. Bisa dilanjutkan ya. Karena share full screen nanti tahu-tahu putus. Ya, terdeteksi. Tapi kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ini pemodelannya PDP ya. Nah, kemudian di PDP di sini biasanya ya, kalau kita menyelesaikan persoal PDP ada syarat awalnya, syarat batasnya disertakan. Nah, kalau di dalam penerapan ini syarat awal, syarat batasnya diperoleh dari konteks itu ya. Jadi syarat batasnya apa ini? Syarat batas tergantung pada x-nya tadi ya. Pada posisi x0 maupun x di ujung tadi diikat kedua ujungnya sehingga tidak ada simpangannya u-nya, sehingga di sini punya itu 0 untuk x sama dengan 0 dan untuk x sama dengan L. Merupakan syarat batas ya. Disebut syarat batas karena itu ditentukan oleh posisi atau batas x-nya. Dengan syarat awalnya ditentukan oleh waktunya. Jadi pada waktu t sama dengan 0 tadi diberi simpangan awal kan, jadi sini ux sama dengan fx. Dan juga ini untuk kecepatannya, kecepatan awalnya itu ya. Kecepatan awal pada waktu t sama 0 itu misalnya gx. Jadi kalau gx-nya 0 dan jadi syarat. Jadi pemodelannya kita harapkan nanti ada untuk PDP-nya, kemudian juga PDB ya. Jadi mungkin nanti cari penerapan, tapi
Kalau modelnya jadi PD ya tidak termasuk di topik yang kita bahas. Di berupa persamaan diferensial parsial dengan syaratnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung interupsi kan. Kita akan selesaikan ini dengan pertama kita selesaikan bentuk solusi umumnya. Jadi masih dalam bentuk ini 00 ini FX ya. Nanti kalau sudah dalam bentuk penerapan atau dalam bentuk yang kasus atau soal, nanti ditentukan U-nya itu berapa, timpangan awalnya berupa suatu fungsi seperti apa, kemudian yang kecepatan berapa, apakah nol atau kecepatannya nanti yang diberikan di awal itu berapa. Yang pertama di sini kita tinjau dari langkahnya. Yang pertama kita pakai di PDB tadi kita pakai pemisahan variabel, karena itu turunan kedua terhadap X maupun terhadap X. Kita misalnya dengan F sama G, kita notasikan untuk turunan terhadap G dengan dot ini untuk menghemat penulisan biar tidak pakai G aksen T ya. Tidak menuliskan T-nya, itu juga pakai aksen, ini pakai dot. Dot artinya turunan terhadap G terhadap T, yang aksen FF. Oke, dari sini kita dapatkan bentuk ini ya. Kita pilih bentuk dua persamaan ini. F Pelaksanaan ke F sama dengan 0 sama G sama. Ya ini dengan dimasukkan ini lengkapnya ditulis sendiri ya, tidak dituliskan lengkap, disubstitusikan, kemudian setelah disubstitusikan disamakan dengan konstanta, dipisahkan variabel sama konstanta sehingga dapatkan dua PD biasa. Ini untuk pemisahan variabelnya sampai itu, kemudian kita gunakan syaratnya. Pertama syarat batasnya. Kita tinjau syarat batasnya. Ya kita tinjau dari fungsi G. Kalau G-nya sama dengan 0 maka tidak mungkin kan, karena tadi U-nya berupa suatu perkalian FG, tidak mungkin U-nya sama dengan 0. Kenapa? Tidak mungkin ya, kalau U-nya sama dengan 0 maka tidak ada simpangan, tidak ada gelombang, tidak ada yang ditinjau ya. Cuma dia diam saja. Ya, sehingga yang kita tinjau ya kalau ada yang ada fungsinya di situ, ada gelombangnya, sehingga G-nya tidak 0. Fungsinya. Nah, kalau G-nya tidak 0 maka dari syarat batas tadi kalau kita masukkan akan dapatkan F0 sama dengan 0 sama F sama dengan 0. Ya kan syarat batasnya kan U di 0 dengan 0. Bisa kan tadi UX0 ya, kita masukkan untuk X nya sama 0 maka dapatkan F sama 0, F sama dengan 0. Ini dari syarat batas tadi yang U0T sama dengan 0 dan ULT sama dengan 0. Nah, sedang untuk konstanta tadi, konstantanya kan sebarang. Biasanya kalau di soal yang biasa itu ditinjau beberapa kasus. Kalau di sini ya kasusnya ditinjau terkait dengan konteksnya tadi. Kalau K sama dengan 0 bagaimana? Kalau sama dengan 0 nanti dapatkan F-nya sama dengan 0, ya tidak mungkin. Solusi yang pertama tadi F-nya sama dengan 0, ya mungkin. Kemudian kalau K-nya lebih besar 0 maka kalau kita misalkan dengan K sama dengan mu kuadrat, misalkan itu persamaan diferensial biasa. Yang pertama tadi nanti akan dapatkan F sama dengan 0 juga. Ini juga tidak mungkin, artinya kalau F sama dengan 0 nanti U nya sama dengan 0 maka tidak ada gelombangnya, tidak mungkin, tidak terbentuk gelombangnya. Nah, sehingga yang kita tinjau kasusnya K nya lebih kecil 0 atau K nya kuadrat. Nanti akan solusi dibuat seperti ini. Nah, ini uraiannya mungkin karena di buku ya. Jadi di sini kalau uraiannya lengkapnya ditinjau saja dari bentuk persamaannya tadi.
Ini F double T min KF sama dengan 0, ini kan persamaan diferensial biasa. Kalau sama dengan 0 nanti dapatkan solusinya berapa kalau sama dengan 0. Kemudian kalau K-nya sama dengan lebih besar dari 0, kalau besar 0 itu nanti ini kan akarnya jadi real. Dengan gunakan syarat itu akan dapatkan 0 juga. Nah, kalau K-nya itu kurang dari 0, maka dia bentuknya kan menjadi akarnya kompleks ya. Misalkan di sini untuk K sama mu kuadrat kita gunakan mu kuadrat untuk menunjukkan bahwa kalau min dari bentuk kuadrat kan selalu negatif. Ini sama sin NP LX. Jadi diselesaikan Bu, nanti dapatkan suatu bentuk fungsi, di situ kan logik ya, sehingga muncul N, kelipatan dari N. FM-nya solusi dari solusi umum yang keduanya nanti GN ini because apa dapatkan itu ya tambahin aja CNP per L. Nanti kita kalikan ini antara F dengan G tadi, kalikan kita dapatkan ini untuk setiap N merupakan solusinya ya. Solusi. Nah, sehingga kombinasi linearnya atau jumlahnya sigmanya akan menjadi solusi juga. Ini solusi. Dia bentuknya menjadi berbentuk deret Fourier. Nah, kenapa kemarin kita bahas deret Fourier? Karena ini bentuk solusinya itu berupa deret Fourier. Hingga di sini kemudian kita bisa tentukan bagaimana koefisien-koefisien dari Pn sama Pn betanya itu menggunakan rumus deret Fourier ini. Ini bentuknya UXT, ini ada cos, sin, ada sini cos, ini sin, ada sini yang pakai X. Ini Pn untuk koefisien cosnya, Pn bintang untuk sinnya. Ini kita masukkan di sini yang nilai awalnya dengan menggunakan rumus koefisien Fourier ini 2 per L ini kita masukkan efeknya, mendapatkan ini Pn-nya. Ini kalau syarat awalnya yang kedua, untuk kecepatan awalnya akan menghasilkan yang Pn ke bintangnya. Itu kita boleh itu Pn sama Pn bintangnya. Nah, untuk V-nya yang kalau kecepatan awalnya itu 0, maka Pn bintangnya tidak sama dengan 0, sehingga dapatkan solusinya. Jadi kalau kita permasalahannya nanti seperti tadi, kemudian kecepatan sama 0, ya kita sudah dapat solusi ini, bisa Anda gunakan langsung bentuk solusinya ini ya. Dengan Pn tadi kita bisa nyatakan dalam bentuk fungsi seperti ini ya, paling sampai ini bentuk F. Jadi sampai bentuk ini dengan Pn-nya itu seperti yang sebelumnya tadi. Ini Pn bintangnya ini ya, Pn bintangnya Pn-nya 2 per L. Oke, solusinya seperti ini. Jadi di dalam solusi model masih berbentuk umum ya. Bentuk solusinya masih muncul di sini, lambda-nya muncul, L-nya. Nanti di contoh soal L-nya diberikan nilai berapa, kemudian berapa lambda-nya terkait dengan besaran-besaran tadi. Ini contoh soalnya. Jadi di sini diberikan panjangnya pi misalnya, kemudian yang terkait dengan besaran itu Y kuadrat perbandingan antara tegangan dengan rho-nya tadi 1, kemudian defleksi awalnya bentuknya seperti ini. Kalau kita gambarkan ya bentuk yang tengah-tengahnya ditarik, itu aja. Jika kalau di pas tengah-tengah berapa ini pas X-nya sama dengan setengahnya.
kan menjadi L per 2 sehingga nanti panjangnya 1 ya kalau kita gambarkan. Kecepatan awalnya 0. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ini seksi awalnya tadi. Jadi ini kalau kita gambarkan dalam bentuk fungsi seperti apa ini 2 per Lx. Ini kalau kita gambarkan untuk 0 sampai tengah-tengahnya ya 2 per L. Coba tengahnya. Kemudian turun ke bawah. Ini selanjutnya. Bentuk solusinya langsung kita pakai yang bentuk tadi. Ini Ux sama Pn ini bentuk untuk solusi yang kecepatan awalnya 0. Untuk contoh soal itu tinggal memasukkan di solusinya aja. Tambah n tadi dari n itu adalah Cnp per L. Kita sudah tahu tadi, sudah diketahui berapa nilainya itu. Ya, sampai maka T per C kuadratnya sama dengan 1 yang tadi diketahui. Sehingga T per P nya nanti bentuknya menjadi ini UXT sama dengan cos n sin n. Syaratnya dimasukkan sama dengan efek ini. Nanti akan didapatkan Pn-nya ya. Berarti jadi syaratnya itu ini fx sin npx, f-nya dimasukkan ya untuk 0 sampai pi per 2 nih nilainya x, dari pi per 2 sampai pi nilainya p min x. Panjangnya pi, karena panjangnya ini bisa diganti karena tadi sudah diketahui panjangnya pi ya, bisa pakai pi atau di soal tadi masih pakai L nih. Kalau kita bagi pi kan jadi seperti itu. Oke, tinggal dilanjutkan aja menghitung integralnya, pakai integral Parisian nanti dapatkan ini Pn-nya. Kita dapatkan ini nanti ditinjau untuk n-nya genap bagaimana, kalau n-nya genap nanti jadi kelipatan dari pi, nilainya Pn-nya 0, untuk n ganjil nanti dapatkan masukkan jadi 8 per 4, 8 per 3. Jadi lumayan. Ini solusinya tentunya semacam ini. Jadi ini solusinya tinggal bergantung pada variabel x dan t saja, tidak ada variabel yang lain tadi, masih ada c-nya atau ada lambda n-nya. Tinggal solusi akhirnya tinggal variabel x, t. Kalau yang solusi umum tadi kan masih ada pn. Seperti itu. Ada pertanyaan silakan. Ini hampir sama dengan tadi. Di sini untuk contoh soal latihannya, cuma nanti diganti dengan sin x. Bisa digambarkan nanti itu pada waktu setelah dapatkan solusi kan bisa dimasukkan untuk t ya. T tertentu, kalau dapatkan t tertentu di sini nanti dapatkan fungsi u-nya dalam x sehingga bisa digambarkan. Pada t sama dengan seperti apa ya? Artinya pada t sama dengan 0 ya jadi sin x ini karena tadi definisi awalnya 0. Itu dan seterusnya. Yang lainnya yang ini kalau ada kecepatan awal. Tugas yang sudah dicantumkan juga di sini untuk penugasannya dibentuk kelompok, tinggal klik di daring itu bagian kelompoknya dan nanti dibuat makalahnya, jadi ada ilustrasinya, strukturnya ya. Kita harapkan mungkin ada gambarnya juga bagaimana membuat pemodelan jadi model PDP, mencari solusinya masih dalam bentuk solusi umum. Nanti untuk satu contoh kasus ya. Kalau misalnya pesan panas ya nanti suhu atau temperatur awalnya berapa sudah dimasukkan nilai tertentu ya, sehingga nanti solusinya juga tertentu daftar pustakanya. Keterapan mungkin bisa dikumpulkan pekan depan sekaligus yang kelompok 1, 2, 3 mungkin presentasi ya. Sehingga pekan depannya 3 kelompok lagi, ada 3 kali 50 menit masing-masing 50 menit ya, bisa mungkin sekitar 30 menit untuk presentasi yang sisanya untuk tanya jawab. Baik, mungkin itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Baik adik-adik, ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan materi
penerapan PDP pada persamaan gelombang satu dimensi? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Bu, izin bertanya. Oke, silakan Evi. Yang tadi untuk yang di PPT, yang di slide keempat, untuk yang hasil yang diperoleh 1 per delta X dalam kurung do U per do X itu yang sudah diintegralkan. Nah, untuk 1 per delta X itu dapat dari mana dia, Bu? Pak, terus selain itu juga di sini untuk yang langkah 1 pemisahan variabel yang G yang titik 2 di atasnya itu simbol apa, nanti takutnya salah pengertian lah seperti itu. Nah, kemudian untuk yang defleksi awalnya itu, apakah di mana tempat kita menggunakannya seperti itu? Karena di contoh soalnya itu di sini pensubstitusian dalam rumusnya itu saya belum menemukan gitu di mana kita menggunakannya. Itu, Bu, Pak. Ya, oke. Ya. Baiklah, yang pertama mungkin yang slide 4 ini ya. Sudah terlihat ini. Ya. Oke. Ya. Oke, ya di sini yang ini jadi dia. Yang baris terakhir ini ya. Ya. Iya, Pak. Baris terakhirnya kan sudah ya, ini diganti dengan ini ya. Do X di X ini. Nah, kemudian jadi ini dari sini ke persamaannya ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini pakai delta X, kemudian ini kita bisa pandang sebagai suatu fungsi ya. Fungsi turunan pertama di X plus delta X, fungsi turunan pertama di X. Kemudian per delta X. Nah, ini kalau kita ambil ini limitnya untuk X delta X mendekati 0, nanti akan dapatkan ini ya. Dapatkan limit ini. Nah, limit dari fx plus delta X min fx per delta X itu akan jadi turunan kan. Jadi turunan dari turunan pertama sehingga akan jadi turunan kedua. Nah, jadi di sini nanti akan menjadi do kuadrat do X kuadrat. Seperti itu. Nah, kemudian cuman ini kita pindahkan ke sini, kenapa dari sehingga yang di sini saja tadi rho per t ya. Kalau kita pindah ke sini, nah C kuadrat menjadi T per rho. Jadi menjadi do, tadi kan do kuadrat do X kuadrat, ini rho per T. T-nya yang kita taruh di sini menjadi T per rho. Ya, kita nyatakan dengan C kuadrat aja untuk menunjukkan bahwa ini nilainya positif. Seperti itu ya. Gitu, Evi. Tambahan sedikit, Bapak. Ya. Ya. Jadi untuk yang tadi 1 per delta X-nya itu kan tadi delta X-nya yang di bagian atas ya. Jadi ada ru delta X per T. Nah, yang delta X-nya itu kita geser gitu. Pindah ruaskan, makanya dia jadinya 1 per delta X. Atau kalau mau itu sebenarnya bisa juga sama-sama kita bagi delta X ke 2 ruas. Jadi delta X yang di sebelah yang tadi, ruas kanan yang ru delta X per T itu sudah tidak ada lagi delta X-nya, jadi delta X-nya adanya yang di ruas kiri, jadinya 1 per delta X. Nah, jadi itu asalnya kenapa di situ ada 1 per delta X. Gitu. Itu aja tambahannya, Pak. Iya, betul. Terima kasih. Jadi delta X-nya dipindahkan. Begitu, Evi ya, untuk teman-teman yang lain juga. Iya, Pak. Ini yang kedua tadi. Ya, Pak. Ini ya ini tadi, ini untuk notasi aja, notasi turunan terhadap G terhadap T untuk meningkat penulisan aja sehingga kita tidak perlu tuliskan T-nya kan. Kalau ini ada F aksen T, F aksen T itu. Notasi turunan aja. Jadi pakai notasi aksen atau notasi dot dan notasi Leibniz, notasi di sini kita pakai notasi pakai dot ini. Gitu ya. Jadi kalau Anda mau tuliskan dengan G double aksen T juga nggak apa-apa. Cuman kalau ini pakai aksen kemudian di sini
Ya, ada di sini terhadap X, di sini terhadap T. Kalau ini dan F-nya itu terhadap X, dotnya terhadap T. Ya. Itu sudah betul itu tadi. Jadi dotnya itu turunan. Itu iya. Yang kemudian yang berikutnya tadi menggunakan syarat apa tadi ya? Syarat awalnya GX-nya dipakai di mana? Deflasinya. Iya, deflasi awalnya. Ya. Deflasi. Jadi defleksi awal dipakai untuk ini menentukan koefisien Pn-nya ini. Pn-nya masukkan di sini ya. Jadi kan kemarin di OY itu kan rumusnya 2/L integral L fx kan, dipakai fx. Pakai di sini fx-nya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Kalau misalnya tadi dari bentuk yang kalau yang 0 misalnya, jadi kita bisa pandang di sini ini sebagai deret tadi ya. Dari deret OY dalam X ya. Kemudian kalau kita masukkan T-nya 0, maka kan jadi T. Jadi kita masukkan T-nya sama dengan 0. Kalau kita masukkan T-nya sama dengan 0, maka yang ruas kiri akan jadi Fx, kemudian ruas kanannya dimasukkan untuk T sama dengan 0, sesuai dengan di sini. Kalau di sini saya dapatkan pakai T sama dengan 0 kan di sini kan 0. Dapatkan kemudian ini lambda n-nya n per L. Ini untuk yang 0 kita masukkan ini Pn-nya dapatkan ini. Itu kalau di contoh soal digunakan di sama di sini kita dapatkan ini Pn-nya ya, di sini dipakainya untuk menentukan Pn ini kan ada fx-nya, di Pn itu ada fx. Jadi kalau kita masukkan untuk T sama dengan 0 dapatkan UX0. Ini kan ini juga diganti 0. Tinggal cos 0 kan 1 tinggal PN sin NP. Ini adalah bentuk deret OY juga dalam bentuk sinnya. Sehingga nanti PN-nya adalah 2/P kali integral ini. Efeknya kita masukkan di sini tadi. Cuman di sini panjangnya kita ganti P ya. Kalau kita ganti P kan jadi 2/Px. Kita ganti P. Itu nah, ini ya. Gitu berarti yang kurang jelas. Berarti iya ya, untuk menentukan BN-nya itu nanti defleksi awalnya itu yang kita substitusikan ya Pak. Ya. Karena kan ya integral fx dikali sin. Ya. Yang pertama kan ini solusi umumnya seperti ini. Karena tidak ada kecepatan awal, cuma ada Pn saja. Untuk mencari Pn kita pakai rumus. Ini kita masukkan untuk T sama dengan 0 dulu. Kalau dimasukkan T sama dengan 0, maka UX-nya sama dengan Fx.
bisa dicoba untuk yang ini ya. Sini. Kalau di sini mungkin nanti solusinya lebih sederhana ya, tidak ini maksud bentuknya panjang gini, lebih sederhana sehingga nanti bisa digambarkan masing-masing. Pertama bentuknya sin, kedua gimana. Oh, halo Bapak. Oke, adik-adik sepertinya jaringan dari Pak Arjudin sedang bermasalah. Sambil menunggu Bapak untuk bergabung kembali, mungkin ada yang ingin kalian tanyakan kembali? Ada yang masih belum jelas mungkin? Belum ada ya? Suara saya terdengar tidak ya? Nggih, terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Sambil menunggu Bapak ataupun mungkin pertanyaan dari kalian, jadi saya ingin mengingatkan kembali, jadi nanti untuk materi penerapan dari PDP ini dalam berbagai bidang ya, itu adalah tugas kalian, nanti kalian diskusikan secara berkelompok. Jadi nanti di daring kami sudah menyiapkan tempat untuk kalian memilih kelompok ya, jadi kami sudah membuat 6 kelompok, nanti satu kelompok terdiri dari 4, ada yang 4, ada yang 5 ya. Nah, jadi silakan kalian pilih. Nah, nanti kalian membuat makalah. Jadi sama seperti semester lalu ya, yang mata kuliah PD, yang persamaan diferensial biasa, kalian ada membuat makalah juga kan ya? Nah, jadi ini kurang lebih ya, jadi Iya, kurang Bu. lebih akan seperti itu juga. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Membuat materi atau makalah yang terkait dengan penerapan PDP. Nah, nanti di situ juga sudah ada beberapa format yang sudah kami tuliskan di daring. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan mungkin terkait dengan materinya, silahkan kalian boleh menanyakan di grup atau kalian juga bisa menanyakannya kepada saya ataupun kepada Pak Arjudin. Jadi nanti akan kami buka ya untuk pemilihan kelompoknya. Silakan boleh kalian atur, kalian mau membaginya sendiri atau langsung saja kalian memilih kelompok di sana. Jadi kalau misalkan nanti kelompoknya sudah full ya tidak bisa dipilih ya. Jadi langsung aja ke kelompok yang lain yang masih ada atau masih tersisa. Jadi seperti itu.
Nah, kemudian nanti kalian membuatnya makalah plus PPT-nya ya. Jadi ada presentasinya juga. Jadi pekan depan itu sudah mulai untuk presentasi. Jadi untuk presentasinya silakan kalian tunjuk nanti tiap kelompok satu orang sebagai moderator. Nah, untuk yang tugas presentasi itu nanti akan kami pilih secara acak. Jadi silakan saja semuanya untuk bersiap-siap ya. Jadi semuanya itu harus sudah siap sedia. Jadi kelompok manapun yang kami tunjuk itu sudah harus siap untuk mempresentasikan makalahnya. Jadi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oh ya, dan di daring itu juga sudah kami siapkan soal latihan ya, di forum diskusi, silakan kalian coba jawab. Soal latihannya tadi yang sudah ditampilkan oleh Pak Arjudin, jadi ada 2 nomor, jadi yang nomor 1 dan nomor 2, satu itu ada 1A dan 1B, silakan kalian coba kerjakan. Nanti kalau misalkan waktunya memang sudah habis dan ada soal yang tidak terjawab atau belum terjawab, maka itu kita jadikan tugas saja ya untuk tambahan nilai kalian. Oke, bagaimana adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Bu, izin. Oke, silakan Evi. Untuk yang tadi itu kan untuk L-nya itu sama dengan V. Kira-kira bisa nggak diselesaikan meskipun L-nya itu tidak sama dengan V? Nanti ditakutkan ada seperti itu bentuknya. Dan kemudian untuk yang T per rho itu sama dengan 1, apakah selamanya T per rho itu sama dengan 1 atau bisa juga tidak? Oke, jadi untuk itu apakah selalu L itu sama dengan V itu tergantung ya. Jadi tergantung apa yang diketahui di soalnya. Dan begitu pula dengan yang tadi untuk yang T per rho itu apakah selalu dia sama dengan 1, nah itu juga tergantung dari apa yang diketahui di soalnya. Jadi dia tidak mesti harus sama seperti itu, karena yang tadi itu bahwa yang untuk yang T per rho itu ya, itu sama dengan C kuadrat. Jadi kenapa dia di situ disimbolkan dengan C kuadrat, di situ dia menyatakan bahwa dia positif. Nah, jadi dia tuh nilai untuk yang T per rho-nya itu selalu positif. Dia tidak mesti dia 1, bisa saja nanti dia 4 atau dan seterusnya, yang penting dia nilainya adalah positif. Nah, untuk yang dulu kita yang kalau kita mengingat kembali yang di awal-awal yang penyelesaian PDP yang solusi yang PDP yang sebelumnya pernah kita pelajari. Nah, dulu itu kan kalian mencari ya nilainya. Kayak misalkan sebelumnya kita pernah dapat 16 nilai dari C kuadratnya. Nah, kemudian kalian cari nilai C itu ternyata adalah 4. Nah, sebenarnya untuk yang C kuadratnya itulah yang 16 itu. Nilainya kan dia positif kan? Nah, jadi itu dia tidak selamanya dia itu harus 1 dan seterusnya. Jadi itu bisa saja nilainya berapapun, tapi dia itu nilainya adalah positif. Jadi seperti itu ya. Bisa dipahami? Iya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau diam, saya anggap sudah paham ya, atau mungkin kalian belum ada pertanyaan, mungkin masih versi membaca ya. Silakan kalian baca-baca. Kalau memang nantinya akan ada pertanyaan, silakan kalian bisa tanyakan di daring saja kalau begitu. Jadi silakan kalian, kalau untuk yang di PPT itu versi yang ringkasnya ya. Jadi di situ poin-poin penting yang ditaruhkan. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau lihat bagaimana penjabarannya secara lengkap, silakan kalian lihat di buku.
ataupun di file bahan materi. Jadi di situ sudah lengkap untuk penjabarannya, silakan kalian pelajari. Mungkin hanya akan ada beberapa mungkin yang seperti simbol-simbol yang mungkin ada sedikit berbeda, itu tidak apa-apa, silakan saja kalian pelajari dan silakan kalian tanyakan. Saya rasa seperti itu ya, kalau memang belum ada, nanti silakan kalian tanyakan di daring dan kita lanjutkan perkuliahannya di daring saja. Baik, Bu. Ini yang jawab satu, ini yang lainnya kemana? Halo? Ya, Bu. Ini yang respon Evi, Husnul, Ahliah. Ini yang lainnya kemana ya ini? Ini jangan-jangan dia lagi pergi jalan-jalan kemana gitu ya? Deborah, ini tumben Deborah nggak ada suaranya. Biasanya Deborah nih rajin nanya nih. Eka, Dedi, Anissa, bisa panggilin Hadir, Bu. nyaut nih. Iya, Bu. Sudah paham? Oh ya, saya ingatkan adik-adik jangan lupa untuk mengisi absensi di SIA ya. Saya lupa tadi. Silakan kalian untuk mengisi absensi di SIA. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Silakan ya bagi yang belum. Kalian nanti kalau misalkan absensinya sudah ditutup, kemudian kalian baru mengingatkannya besok, itu sudah tidak bisa kami rubah lagi. Kecuali kalau misalkan masih dalam hari yang sama, baru kami bisa rubah untuk absensinya. Untuk yang di SIA ya. Tapi kalau misalkan kalian konfirmasinya di hari setelahnya, sudah tidak bisa kami perbaiki lagi soalnya. Otomatis dia di SIA soalnya ya. Oke, kalau misalkan memang sudah tidak ada, saya cukupkan saja dan saya tutup. Silakan kita lanjutkan diskusinya di daring dan saya mulai untuk membuka pemilihan kelompoknya ya. Jadi silakan kalian pilih nanti di daring. Oke, terima kasih banyak adik-adik. Saya tutup. Untuk yang Gmail-nya kita lanjutkan di daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.